Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, dalam suasana yang berbeda-beda karena ada yang di rumah, ada yang di kos mungkin, juga ada yang di kantor. Baik, kali ini saya Fauzil bersama Mas Surahman insya Allah akan mencoba berbagi tentang proses informasi. Ya, ini Information Processing Theory. Jadi, insya Allah nanti kita akan membahas apa definisi teori pemrosesan informasi itu. Kemudian ada 3 komponen pemrosesan informasi, aplikasi dari teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba menjelaskan hasil analisis jurnal. Baik, untuk yang pertama definisi informasi. Definisi Information Processing Theory ini adalah teori ini berdasarkan pada teori belajar kognitif biasa yang menjelaskan bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah dan nantinya akan menghasilkan atau output dalam bentuk hasil belajar. Kemudian terdapat 4 proses dasar dalam proses informasi ini. Yang pertama, manusia memproses informasi. Jadi manusia itu sendiri sebagai pemproses informasi. Kemudian pikiran, yaitu sistem pengolahan informasi. Jadi setiap manusia mendapatkan informasi, jadi masuk dalam pikiran. Kemudian kognisi. Nah, kognisi ini adalah serangkaian proses mental. Dan yang terakhir adalah pembelajaran, yaitu penguasaan representasi mental. Kemudian untuk kondisi pemrosesan informasi sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah kondisi internal, jadi yang berkaitan tentang memori siswa tersebut. Jadi kalau kita di sini melihat memori siswa yang terdahulu merupakan komponen kemampuan yang baru. Jadi memori siswa, pengetahuan yang sudah lama akan menjadi kondisi internal. Kemudian yang kedua adalah kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini adalah aspek atau benda-benda yang di luar kondisi internal. Jadi bisa dilihat bagaimana guru-guru menerangkan dengan beberapa metode. Kemudian ada beberapa nyanyian-nyanyian. Nah, ini untuk merangsang ingatan-ingatan siswa atau memori. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat untuk lebih mempermudah, kondisi internal adalah dalam diri siswa sendiri, yaitu memori siswa sendiri. Sedangkan kondisi eksternal adalah di luar diri siswa atau beberapa aspek, beberapa benda untuk merangsang ingatan siswa. Dan kalau dalam pembelajaran ini sangat penting diterapkan, karena bagaimana siswa agar paham, gurunya yang harus kreatif, kemudian benar-benar bisa menjelaskan dengan baik, agar siswanya dapat menyerap informasi atau bisa menerima pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian di dalam proses informasi ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah penyimpanan informasi, kemudian proses kognitif, dan yang ketiga proses kontrol. Untuk yang pertama, penyimpanan informasi. Yang pertama adalah sensor register atau sensory memory.
Kemudian dari sensor register ini akan dilanjutkan kepada short term memory. Dari short term memory ini akan dilanjutkan kepada long term memory. Untuk sensory memory adalah stimulus dari lingkungan yang melalui alat-alat indera. Jadi seseorang akan melihat informasi itu akan disimpan kurang lebih 2 detik. Jadi katakan kita melihat dari alat indera ini mata, informasi yang kita serap dalam 2 detik, baru kita akan tahu apa informasi itu. Tapi harus memberikan perhatian yang lebih kepada informasi ini di dalam sensor register ini. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan sadar. Jadi apapun yang diterima oleh indera harus dalam keadaan penuh perhatian, kemudian juga dalam keadaan sadar. Nah, baru akan diserap oleh short term memory. Short term memory sendiri ini adalah pikiran-pikiran yang sudah ditangkap oleh sensory memory sebelumnya. Jadi seseorang yang melihat beberapa informasi akan diserap melalui short term memory ini. Jadi ada beberapa informasi yang diserap, cuman waktunya tidak lama. Nah, di dalam short term memory ini bisa akan selalu diserap, akan selalu diingat karena beberapa hal atau karena selalu diulang, selalu dibaca kalau buku agar selalu diingat. Contoh lain seperti kita menghafalkan Al-Quran misalnya, para hafiz-hafiz. Jadi pertama kita melihat melalui panca indera yaitu sensor register. Kemudian kita masuk dalam pikiran yaitu short term memory, sudah ingat, sudah berhasil dihafal. Nah, dan selalu diulang-ulang agar bisa mendapatkan hafalan yang bagus, harus melalui long term memory. Nah, ini yang terakhir adalah ingatan atau memori yang cukup panjang. Jadi bagian ini adalah ingatan informasi untuk periode yang cukup lama dan relatif permanen. Jadi informasi yang tersimpan di dalam long term memory ini dapat dipanggil kembali jika dibutuhkan. Jadi kalau semisal hafiz Al-Quran sudah menghafalkan 30 juz dan ketika akan membaca juz, misalkan juz 5 atau juz 7, secara otomatis akan langsung membacakan karena sudah lama di dalam pikiran dan sudah diulang-ulang seperti itu. Kemudian di dalam long term memory ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama episodic memory, kemudian semantic memory, dan procedural memory. Di dalam episodic memory ini adalah pengalaman personal. Jadi bagaimana personal manusia ini dapat memuat suatu gambar secara mental tentang segala sesuatu yang dilihat atau didengar. Sedangkan semantic memory ini adalah skema atau pengetahuan umum. Jadi berisi ide-ide atau konsep-konsep yang berkaitan tentang skema. Nah, semantic memory ini sebagai pengetahuan umum siswa tentang dunia. Salah satunya adalah pengetahuan yang dipelajari di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah procedural memory. Ini adalah tugas-tugas yang detail. Jadi memori yang bersifat prosedural ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas yang bersifat spesifik. Jadi tugas-tugas yang detail, kemudian tugas-tugas yang spesifik itu dapat memacu dalam long term memory. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh sahabat saya Mas Surahman tentang proses kognitif.
Oke, terima kasih kepada Mas Fauzil tadi sudah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan processing information theory. Tadi definisinya ya. Jadi processing information theory itu seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa di processing information theory tadi. Jadi pada dasarnya sih processing information theory itu bagaimana manusia bukan sesuatu yang pasif, jadi sesuatu yang aktif. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita em, tidak langsung tidak langsung menelan, tapi ada proses untuk mendapatkan bagaimana informasi tersebut bisa kita terima, kemudian bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa saja informasi itu kita kita buang seperti itu. Nah, itu tadi yang kurang lebih dijelaskan oleh Mas Fauzil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen proses kognitif. Jadi di proses kognitif ini ada 5. Yang pertama adalah attention, kemudian yang kedua perception, selanjutnya ada retrieval, encoding, dan yang terakhir rehearsal. Nah, attention ini sendiri, jadi secara kasarnya attention itu adalah memberikan perhatian. Jadi bagaimana proses kognitif itu berjalan, pertama kita harus memberikan perhatian terhadap apa yang ingin kita ingat seperti itu. Misalnya ketika dalam proses belajar, dalam proses kuliah misalnya kita harus memberikan perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh dosen atau oleh teman-teman kita supaya kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Itu ya, jadi attention. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Jadi kalau persepsi itu lebih ke proses untuk menganalisis objek, peristiwa, pada dasarnya bagaimana kita menganalisis informasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada namanya retrieval. Retrieval itu pengambilan atau pemanggilan kembali informasi yang diperlukan. Jadi ketika mungkin dalam jangka waktu tertentu kita sudah pernah mengingat informasi tersebut, kemudian kita menginginkan informasi tersebut diingat kembali, itu namanya proses retrieval. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fauzul juga. Kemudian ada namanya encoding. Jadi encoding ini adalah mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat memori seseorang. Nah, jadi kita mengkodekan informasi tertentu agar nantinya mudah untuk diingat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam proses kognitif itu ada namanya rehearsal atau pengulangan. Nah, jadi pengulangan ini nantinya bisa dengan dilafalkan atau tidak. Ya, gampangnya seperti ketika kita mau menghafalkan sesuatu, bisa kita dengan baca berulang-ulang atau cukup kita ingat-ingat saja, tapi dengan selalu terus diulang-ulang. Nantinya rehearsal ini dapat meningkatkan kemampuan short term memory kita untuk menyimpan informasi agar nantinya bisa bertahan lebih lama. Nah, selanjutnya proses kontrol. Jadi kalau proses kontrol ini sendiri menentukan proses informasi tertentu yang nantinya diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas. Jadi dapat dikatakan bahwa proses kontrol ini adalah strategi atau metakognisi seseorang dalam melakukan suatu pemrosesan informasi. Jadi pastinya proses kontrol setiap individu itu berbeda karena ini berkaitan dengan metakognisi seseorang ya. Nah, selanjutnya aplikasinya. Jadi bagaimana sih mengaplikasikan teori pemrosesan informasi? Yang pertama itu dibahas ada 8 fase pemrosesan informasi. Yang pertama itu adalah fase motivasi. Jadi fase ini merupakan fase awal dalam misalnya dalam proses pembelajaran. Tujuannya sih nanti guru memberikan motivasi untuk mendorong siswa untuk melakukan suatu tindakan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu. Misalkan ketika memulai suatu pembelajaran dalam kelas, guru hendaknya memberikan motivasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fase pengenalan atau pemahaman ya. Jadi ini terjadi ketika individu nantinya menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Jadi setelah ada proses motivasi tadi, nanti individu akan mengenali dulu informasi yang
dipelajari, memahami. Kemudian yang ketiga itu adalah fase pemerolehan informasi, jadi berkaitan dengan proses penyimpanan dalam memori. Yang selanjutnya itu adalah fase penahanan atau retensi. Jadi yaitu tahap untuk menahan informasi agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi ini penting ketika nantinya teman-teman mau mengingat sesuatu, fase retensi ini harus dilakukan seperti itu. Kemudian fase mengingat kembali atau pemanggilan. Tadi eh, sudah saya singgung juga. Jadi bagaimana di proses ini, di fase ini, itu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan apabila nantinya terdapat rangsangan. Misalnya ketika kita pernah mempelajari sesuatu, kemudian ketika kita ditanya oleh seseorang, kita akan pertanyaan tersebut adalah suatu bentuk rangsangan. Jadi nanti akan terjadi proses pemanggilan kembali informasi yang dibutuhkan tadi. Kemudian yang keenam itu fase generalisasi, yaitu fase penggunaan hasil belajar untuk keperluan tertentu. Jadi lebih ke aplikasinya seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah fase perlakuan atau perwujudan. Fase ini perwujudan atau perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Jadi setelah tadi teraplikasikan proses pembelajaran, nantinya akan ada proses perubahan perilaku di fase perilaku atau perlakuan atau penampilan. Yang terakhir adalah fase umpan balik atau feedback ya. Jadi individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Jadi kaitannya sih misalkan dengan reinforcement dan punishment tadi. Selanjutnya, bagaimana sih mengaplikasikannya dalam setiap tahap proses pembelajaran di dalam kelas oleh guru? Yang pertama tadi ini adalah melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi ketika mau memulai proses pembelajaran, misalnya kita mulai dulu dengan sesuatu yang menarik siswa di situ, misalnya dengan entah nyanyi atau yel-yel sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Jadi kita kasih tahu dulu bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi apa. Jadi yang tujuannya anak-anak bisa mempersiapkan diri bahwa mereka akan belajar tentang materi tertentu. Selanjutnya yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Nah, merangsang peserta didik ini bisa setelah kita menyampaikan tadi kita mau belajar materi tertentu, kita nanti bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa agar peserta didik bisa mendapatkan persiapan. Jadi misalnya ketika mau belajar tentang matematika, mungkin kita tanya dulu, oh kamu pernah belajar tentang materi ini atau tidak, kemudian apa saja yang sudah kamu pelajari dan sebagainya, itu perlu dilakukan. Kemudian tahap yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Jadi seperti di awal kami lakukan tadi, kita membahas apa saja tentang materi kali ini, kita sampaikan di awal. Kemudian yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Jadi penting di sini untuk memberikan proses pembimbingan. Jadi karena kita tahu bahwa saat ini proses pembelajaran tidak hanya dituntut satu arah, akan tetapi juga dua arah. Jadi semua informasi itu tidak hanya datangnya dari guru, tapi juga dari siswa. Oleh karena itu penting di sini guru bukan hanya sebagai orang yang memberikan informasi satu arah, tapi harapannya dia juga bisa mendampingi siswa, karena siswa ini sudah memiliki bekal materi tertentu, tinggal bagaimana guru melakukan proses coaching atau bimbingan. Selanjutnya, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Nah, penguatan ini atau reinforcement di sini dilakukan untuk materi itu bisa bertahan lama. Kemudian yang selanjutnya memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Jadi memberikan masukan apa saja yang sudah dilakukan oleh peserta didik atau perubahan perilaku apa saja yang sudah yang terjadi. Kemudian selanjutnya melaksanakan
penilaian, proses dan hasil. Jadi memberikan evaluasi di sini sehingga nantinya si peserta didik tahu sejauh mana kemampuan yang sudah dia dapatkan seperti itu. Terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Ini juga penting dilakukan apabila siswa mungkin ada beberapa materi yang belum dia pahami, kita berikan ke peserta didik untuk memberikan pertanyaan dan juga memberikan kesempatan untuk menjawab bagi teman-temannya yang mungkin sudah tahu tentang jawaban dari pertanyaan dari teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis jurnal. Ada 4 jurnal di sini yang kami dapatkan. Yang pertama itu jurnal dengan judul Effectiveness of Information Processing Strategy Training on Academic Text Performance in Children with Learning Disabilities, Appellate Study. Jadi jurnal pertama ini dilakukan pada 20 siswa. Jadi 10 siswa kelompok eksperimen dan 10 siswa kelompok kontrol, yang mana 20 siswa tadi, baik yang eksperimen maupun yang kelompok kontrol itu mengalami learning disabilities. Jadi jenis disabilitas yang berhubungan dengan gangguan pada 4 tahap pemrosesan informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu disabilities dalam proses input, throughput, output, dan feedback, sehingga nanti berdampak pada kemampuan belajarnya dan kinerja dalam kegiatan sehari-harinya menurun, khususnya di kegiatan akademik. Nah, intervensi yang diberikan ini dengan 2 intervensi. Pertama dengan namanya training, perceive, recall, plan, dan perform. Kemudian intervensi yang kedua dengan memberikan pendekatan pembelajaran namanya 4 quadrant model yang berupa teknik fasilitasi. Intervensi dilakukan pada kelompok eksperimen selama 2 kali dalam seminggu selama 6 minggu. Jadi kemudian setiap pertemuannya itu dilakukan selama 50 menit. Sedangkan kelompok kontrol menggunakan pendekatan tradisional dengan waktu yang sama, yakni 50 menit dan juga 2 kali per minggu selama 6 minggu. Hasil penelitiannya dengan menggunakan kombinasi 2 intervensi tadi menunjukkan siswa mengalami peningkatan partisipasi dalam pemrosesan informasi selama kegiatan pembelajaran. Jadi ada 4 disabilities tadi, ada proses input, throughput, output, dan feedbacknya itu setelah dilakukan intervensi menggunakan 2 jenis intervensi, adanya hasilnya meningkatkan partisipasi pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua itu jurnal judulnya Model Pemrosesan Informasi Gaya Suara Anda Berbasis Komunikasi Interaksional dalam Pembelajaran Berbicara. Jadi penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan mengembangkan model pembelajaran berbicara menggunakan teori pemrosesan dan komunikasi interaksional. Jadi ini bentuk penelitiannya adalah pengembangan model menggunakan teori pemrosesan informasi. Dilakukan pada siswa SMA. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa dengan model yang dikembangkan, kemampuan berbicara siswa mengalami peningkatan rata-rata yang cukup signifikan. Jadi model yang dikembangkan dari pemrosesan teori ini itu berkaitan dengan adanya peningkatan. Jadi setelah dilakukan intervensi, terdapat peningkatan kemampuan berbicara siswa. Kemudian yang ketiga, judulnya adalah Effect of Information Processing, Speed and Learning, Memory, and Executive Functioning in People Living with HIV/AIDS. Jadi penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Penelitian yang mengenai hubungan umur, gangguan motorik pada penderita HIV, depresi, pembelajaran memori, dan kecepatan pemrosesan informasi. Menggunakan subjek sebanyak 186 penderita HIV, penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran kecepatan pemrosesan informasi yang dimediasi oleh hubungan kognitif dan non-kognitif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usia, kemudian disfungsi motorik, kemampuan membaca, dan depresi berhubungan dengan kecepatan pemrosesan informasi.
Kemudian selain itu terdapat pengaruh disfungsi motorik pada pembelajaran dan memori yang dimediasi oleh kecepatan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan informasi itu dapat menjelaskan sebagian kelainan kognitif pada penderita HIV. Yang terakhir, penelitian yang terkait dengan teori pemrosesan informasi itu judulnya adalah Information Processing and Feedback Effect of Mood and Information Favorability and Cognitive Processing or Personally Relevant Information. Ini penelitian jurnal yang cukup lama. Jadi subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa feedback unfavorability diproses lebih mendalam dibandingkan dengan feedback favorability. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pemrosesan informasi atau information processing theory merupakan teori yang menekankan pada proses memori dan proses berpikir. Kemudian, teori pemrosesan informasi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tadi komponen penyimpanan informasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fauzil, kemudian komponen proses kognitif, kemudian di mana proses komponen penyimpanan informasi itu terdiri dari 3 ya, sensory register, penginderaan tadi, kemudian short term memory atau memori jangka pendek, dan long term memory atau memori jangka panjang. Sedangkan komponen proses kognitif itu ada attention, ada perception, ada retrieval, rehearsal, dan encoding. Itu saja presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri, ada quote dari yang bunyinya adalah to keep the body in good health is dirty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. Jadi menjaga badan itu, menjaga kesehatan itu adalah sebuah tugas sehingga nantinya kita bisa selalu menjaga pikiran kita kuat dan jelas seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau kami ada salah dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa diskusi via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.